Selamat pagi dan selamat datang peserta jelajah virtual Kereta Api Penyelamat Republik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bekerja sama dengan KJB, Kereta Api, dan Museum Mandiri. Hari ini nanti kita akan putarkan video tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta, Jogja tahun 1946. Pada penasaran kan? Ditunggu aja, jangan pada kemana-mana. Untuk itu sebelumnya kami akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan para peserta mohon untuk berdiri sebentar. Peserta disilahkan duduk kembali. Sebelum workshop mulai, kami ingin persilahkan moderator hari ini kami, yaitu Mas Kartung Setiawan dari Komunitas Jelajah Budaya, dan narasumber kita pagi ini juga ada Mas Ibnu Fauzan dari PT Kereta Api. Kami persilahkan Mas Kartung dan Mas Ibnu. Waktu dan tempatnya kami silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di Jelajah Virtual. Dalam kegiatan kali ini di awal tahun 2021, kami dari Komunitas Jelajah Budaya kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan juga dengan Museum Mandiri akan mengadakan kegiatan jelajah virtual pada hari ini, pada pagi ini di awal Januari 2021, karena sebenarnya pada Januari ini ada peristiwa yang sangat penting di Indonesia ya, yaitu bagaimana perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Januari tahun 1946. Nah, ini sangat orang mungkin belum banyak yang tahu bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan proses perpindahannya. Dan salah satu hal yang menarik adalah bagaimana perpindahan ibu kota ini dilatar belakangi oleh keadaan ibu kota Jakarta yang pada saat itu ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata tentara Nika atau tentara Belanda ini masih belum ikhlas untuk menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan membonceng tentara sekutu mencoba untuk menguasai kembali ibu kota Jakarta seperti itu. Nah, banyak kejadian-kejadian teror yang terjadi di Jakarta yang melatar belakangi area untuk pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk memutuskan berpindah ke ibu kota ya dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, nanti pada kesempatan ini kita juga akan menghadirkan narasumber dari PT Kereta Api karena ini terkait dengan perjalanan
yang sangat bersejarah ya di tanggal 3 dan 4 Januari tahun 1946. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu dari unit Preservation and Documentation, ada manajer dari Preservation and Documentation PT Kereta Api, yaitu Bapak Hardika Hadi Rismaji. Kemudian juga akan didampingi juga staf beliau, yaitu Ibnu Faujan, yang merupakan staf Preservation and Museum. Nah, sebelum memulai kegiatan ini dan sebelum proses jelajah virtual dengan tayangan, nanti akan kita tayangkan ada 3 video. Jadi bagaimana menggambarkan suasana Jakarta mulai tahun 1945 setelah proklamasi sampai tahun 1946. Kemudian video yang kedua nanti akan menggambarkan bagaimana persiapan kereta api luar biasa yang dipersiapkan untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kemudian nanti video yang ketiga adalah bagaimana proses perpindahan tersebut terjadi. Nah, sebelum memulai video ini, kami persilakan Bapak Hardika Hadi Rismaji untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin terkait bagaimana peranan kereta api dalam proses perpindahan Republik Indonesia tahun 1946. Pada Pak Hardika, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada tim komunitas KJB ya. KJB ini Mas Kartum. Terus terima kasih juga kepada Mandiri Museum gitu ya, yang setelah tempatnya ya Mas Kartum ya, yang untuk acara hari ini ya, jadi gini ya, jadi ada peran kereta api ini begitu besar sekali ya terhadap masa-masa perjuangan kereta api Indonesia, terhadap perjuangan Indonesia. Nah, ada beberapa yang terutama pemindahan ibu kota ya dari Jakarta ke Yogyakarta, karena pada waktu itu Belanda akan menguasai kembali Indonesia. Proses pemindahan ini berkaitan erat dengan dengan kereta api pada waktu itu, karena melibatkan beberapa pemuda kereta api dan pegawai kereta api untuk menjalankan kereta luar biasa yang dipersiapkan sehari sebelumnya, sebelum perjalanan kereta api ke Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana peran-peran pejuang pada waktu itu, PT Kereta Api pada waktu itu. Pada waktu itu kereta api bernama DKA ya pada waktu itu. Jadi perannya sejauh membantu untuk menyelamatkan negara ini dari ancaman terhadap penjajahan kembali oleh Belanda pada waktu itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sama-sama untuk melihat beberapa cuplikan video dan penjelasan yang ditampilkan di layar. Mungkin itu, Mas Kartum. Terima kasih, Mas Dika, informasinya. Jadi di kiri saya ini sudah ada narasumber juga dari PT Kereta Api, yaitu Mas Ibnu Faujan ya. Jadi beliau ini latar belakangnya adalah sejarawan ya. Jadi memang di Kereta Api ini adalah melakukan kajian-kajian terkait dengan sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia, dan kebetulan juga di Kereta Api juga ada unit ada museum ya. Jadi mereka Mas Ibnu ini juga melakukan kajian-kajian terkait dengan koleksi yang ada di Museum
kereta api seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan diskusi dengan Mas Ibnu ini, kita akan putar video dulu. Jadi video ini adalah menggambarkan suasana Jakarta sebelum proses perpindahan ibu kota. Bagaimana sih Jakarta di tahun 1945 sampai awal tahun 1946. Nanti kita bisa lihat videonya berikut ini. Teror di Jakarta. Perjuangan kota Jakarta menduduki tempat yang sangat terhormat bahkan sebagai pelopor perjuangan. Setiap langkah perjuangan Indonesia berawal di kota ini. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya untuk melepaskan diri dari kolonialisme penjajahan. Peristiwa tersebut di atas tidaklah muncul secara tiba-tiba, namun memiliki rangkaian peristiwa bersejarah yang sangat panjang. Setelah Indonesia merdeka, sekutu datang untuk melaksanakan perlucutan senjata dan pemulangan bala tentara Jepang, serta pembebasan para interniran Eropa yang ditahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Ternyata pelaksanaannya tidak berjalan lancar. Kedatangan pasukan Inggris yang diboncengi oleh orang-orang sipil pemerintahan Hindia Belanda berikut pasukan bersenjata telah menimbulkan sejumlah kekacauan di Jakarta. Menurut surat kabar Sinpo, di Jakarta sejak bulan Agustus sampai Desember 1945, kereta api yang melewati sawah besar selalu mendapat gangguan, seperti tembakan-tembakan yang dilepaskan tentara Nika. Pada akhir tahun 1945, teror atas kota Jakarta terus bertambah. Bentrokan dan berbagai pertempuran tidak berkurang. Warga yang keluar kota setiap hari terjadi besar-besaran. Jakarta seperti kota tanpa hukum. Aksi yang dilancarkan tentara Nika semakin tidak terkendali. Puncaknya adalah ancaman dan gangguan fisik yang menimpa Ketua Komite Nasional Jakarta, Mr. Muhammad Rum, serta 2 kali terjadi aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan Belanda terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin juga nyaris menjadi korban pembunuhan tentara Nika. Teror yang terus-menerus terhadap ibu kota Jakarta membuat para pemimpin Republik berpikir untuk memindahkan ibu kota yang lebih aman dari gangguan pasukan tentara Belanda. Kemudian Presiden Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat tersebut ada usulan mengendalikan negara dari daerah. Saat itu Yogyakarta dipilih. Alasan, Jogja mempunyai kedekatan Ratu Belanda, Juliana Louis Wilhelmina dengan Hamengkubuwono ke-9. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda di Indonesia segan menyentuh Sultan. Setelah rapat memastikan untuk pindah ke Jogja, para pejabat negara bingung cara menempuh perjalanan menuju Yogyakarta. Bila rencana ini bocor dan diketahui oleh Nika, seluruh pejabat negara pasti langsung dibunuh dalam sekali serangan. Oleh karena itu, perlu mengusahakan transportasi yang bersifat rahasia, maka dipilihlah kereta api sebagai transportasi untuk para pemimpin Republik. Iya, itulah tadi seputar bagaimana kondisi Jakarta tahun 1945 sampai awal tahun 1946 ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa aksi para sekutu yang ada di Jakarta ya, terutama untuk mengambil alih beberapa aset-aset penting ya, terutama transportasi yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat ada beberapa aksi coret-coret terhadap salah satu sarana umum yaitu kereta api ya. Tadi ada tentara yang baik dari Indonesia maupun sekutu yang ada di tempat fasilitas umum tersebut. Nah, mungkin
Mas Ibnu bisa cerita bagaimana sih kondisi di Jakarta pada tahun 1945 sampai awal tahun 1946 dan terkait bagaimana sih kereta api dan sarana-sarana pendukung ya, tidak hanya kereta api saja, tapi bagaimana sih sarana bangunan dan lain sebagainya yang ada di kota Jakarta pada saat itu. Karena ini kan Jakarta ini sebagai pusat ibu kota Jakarta ya, jadi memang mempunyai peran yang penting. Nah, kereta api ini kan sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antara Jakarta dan luar Jakarta. Seperti itu. Mas Ibnu, silakan. Siap. Sebelumnya nama saya Ibnu Fauzan ya. Nama saya Ibnu Fauzan. Sebelumnya terima kasih juga kepada KJB ya dan Museum Bank Mandiri atas kolaborasinya yang ciamik ini sehingga 75 tahun peringatan KLB ini dapat dilangsungkan. Dan ya mungkin untuk ada gambaran, kita ada paparan juga, mungkin bisa ditampilkan. Sambil di ini ya. Jadi kan ketika proklamasi 17 Agustus itu salah satu amanatnya adalah kekuasaan akan diambil alih dalam tempo dan cara yang sesingkat-singkatnya. Jadi salah satu sarana yang paling vital pada situ adalah perkeretaapian, sehingga para pejuang juga para pekerja yang baik mereka berinisiatif untuk segera mungkin melakukan pengambil alihan sarana perkeretaapian di Jawa dan Sumatera. Dan untuk kereta api sendiri sebenarnya pada saat itu terdengar rumor ya, sebelum pada saat tanggal 5 September itu sekutu ataupun pihak Jepang akan kembali menguasai sarana perkeretaapian. Sehingga mau nggak mau mereka berinisiatif sebelum tanggal 5 mereka harus sudah bisa melakukan pengambil alihan. Ya, teks selanjutnya, gambar selanjutnya. Ya, pengambil alihan sebenarnya semula akan ada timbul dilema ya, akan dilakukan pertama di Jakarta ataupun di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena pada saat itu kantor besar atau balai besar itu berada di Bandung. Dan untuk melakukan pengambil alihan, para pekerja kereta api yang pada saat itu juga didominasi oleh para pemuda. Ya mungkin saat ini ya istilahnya kaum milenial. Mereka bersatu untuk melaksanakan pengambil alihan perkeretaapian dan mereka pun bekerjasama dengan pemuda Menteng 31. Dan akhirnya pada tanggal 1 September, tanggal 2 September mereka melaksanakan rapat terkait pengambil alihan. Pada saat itu juga dihadiri beberapa golongan tua dan golongan muda. Sama seperti ketika rencana penculikan Soekarno ya, antara golongan muda dan golongan dua golongan itu terjadi perbedaan pendapat, di mana golongan tua menginginkan pengambil alihan secara halus, sedangkan golongan muda menginginkan pengambil alihan secepat mungkin. Akhirnya diputuskan pada tanggal 3 September akan dilaksanakan pengambil alihan perkeretaapian di Jakarta, utamanya yaitu di Jakarta Kota. Karena pada saat itu Jakarta Kota merupakan kantor eksploitasi barat kereta api. Dan pengambil alihan pertama di Jakarta Kota pada itu para golongan tua dan muda bersatu. Golongan tua contohnya ada Pak Sugandi, golongan muda ada PS Anwir. Mereka serentak mengambil alih di Jakarta Kota. Pada saat itu kepala stasiun Jakarta itu perwira Jepang bernama Tauchi. Para pemuda langsung mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan perkeretaapian sudah selayaknya milik Republik. Jenderal Tauchi pun sebenarnya takut dan udah merasa bimbang juga karena masa yang begitu banyak. Akhirnya tanpa perlawanan yang berarti, stasiun Jakarta Kota dapat diambil alih oleh para pejuang dan pekerja kereta api.
Selanjutnya pun pengambilan alihan dilakukan di beberapa tempat. Di stasiun-stasiun di Jakarta juga beberapa bangunan-bangunan. Sementara itu salah satu bangunan yang paling berarti juga adalah Balai Yasa Manggarai, di mana pemuda Alinuddin juga bergabung bersama para pemuda untuk melakukan pengambil alihan. Nah, setelah itu juga perwira Jepang, kepala Balai Yasa Manggarai pada saat itu lebih agak berani, dia agak marah ketika akan dilaksanakan pengambil alihan. Namun setelah melihat banyaknya massa juga, akhirnya mau tidak mau perwira itu menyerahkan Balai Yasa Manggarai kepada para pemuda juga stasiunnya, dan para pemuda pun menjadikan keamanan bagi para petinggi Jepang pada saat itu. Dan itulah pengambil alihan perkeretaapian di Jakarta yang selanjutnya menyebar ke Bandung, Semarang, Surabaya, dan kemudian bulan Oktober mulai dilaksanakan pengambil alihan di Sumatera. Nah, setelah pengambil alihan, para pemuda langsung menghubung. Nah, pada saat itu juga Pak Sugandi, golongan tua, didaulat sebagai kepala eksploitasi Barat, dan segera beliau pun melapor kepada Bung Karno bahwa perkeretaapian di Jakarta sudah berhasil dikuasai Republik, dan para pegawai kereta pun di saat itu juga mungkin seperti mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menyetujui bahwa Republik Indonesia itu sudah merdeka, dan mereka berjanji kepada Soekarno dan Bung Hatta, dan mereka pun menyatakan bahwa per 3 September perkeretaapian sudah milik Republik. Dan terakhir mereka pun menyatakan bahwa mereka siap untuk mempertahankan dan melanjutkan perkeretaapian di Jakarta. Kalau kondisi mengenai stasiun-stasiun sendiri seperti apa ini pada saat itu? Ya, sebenarnya terutama yang ada di Jakarta ya, di ibu kota. Ya, tadi kan setelah pasca pengambilan sebenarnya beberapa stasiun sudah mulai diduduki kaum Republikan bahasanya. Dan namun ketika pasukan sekutu Inggris dan datang ternyata diboncengi pasukan Belanda Nika, pada saat itu beberapa perkeretaapian mulai agak mulai terganggu. Mereka pun mulai semacam melakukan penggeledahan di stasiun. Bahkan pada tanggal 12 Desember stasiun Kota dan stasiun Tanjung Priok pun diduduki oleh sekutu. Dan sebelumnya pada tanggal 11 Desember stasiun Tanah Abang juga diduduki sekutu. Kenapa Jakarta Kota dan Priok diduduki sekutu? Karena dua stasiun itu adalah pintu gerbang utama mereka untuk melaksanakan pendaratan dan juga mungkin mobilisasi terkait kebutuhan militer mereka ya. Namun akhirnya pada tanggal 17 Desember beberapa stasiun mulai bisa diambil oleh kaum Republik. Namun tetap juga stasiun-stasiun di Jakarta masih dalam pengawasan ataupun mungkin pengepungan kaum-kaum serdadu sekutu. Ya, jadi tadi ada 2 stasiun ya. Jadi ada stasiun Tanjung Priok ya, karena memang ini sekutu ini memang melalui pelabuhan Tanjung Priok untuk masuk ke dalam kota Jakarta. Kemudian yang kedua adalah stasiun Jakarta Kota ya. Stasiun Jakarta Kota memang alurnya dari arah Tanjung Priok menggunakan kereta api menuju ke Jakarta Kota. Nah, sebenarnya sekarang kita berada di Museum Mandiri yang memang lokasinya sangat dekat dengan stasiun Jakarta Kota. Jadi ada di depan museum ini atau tempat sekarang kita berada ini adalah stasiun Jakarta Kota ya. Memang yang kawasan sangat strategis pada saat itu ya. Jadi oleh karena itu juga stasiun ini menjadi penting ketika tadi diduduki oleh tentara sekutu ya, seperti itu ini ya. Nah, apakah stasiun Jakarta Kota ini juga dalam proses pengambil alihan pada tahun 1945 seperti apa sih suasananya? Jadi kan kalau tadi
tahun Desember 45 kan lebih ke sekutu mengambil alih ya. Ini bagaimana sih pasca proklamasi setelah 17 Agustus 45 ini kan sebenarnya di stasiun Jakarta Kota ini banyak tentara Jepang ya, karena ini kan proses peralihan dari tentara Jepang ke Indonesia. Bagaimana sih suasana stasiun Jakarta Kota pada saat diambil alih oleh tentara Indonesia seperti itu? Ya, sebenarnya tadi udah sedikit diceritakan di awal ya, pengambil alihan dari Jepang sebenarnya tidak ada perlawanan yang cukup berarti ya, karena Jepang pun mereka udah agak ada rasa khawatir ketika banyaknya kaum Republikan ingin menginginkan kemerdekaan. Terlebih juga mereka baru saja mengalami kekalahan dari sekutu ya. Dan sebenarnya ketika pengambil alihan di Jakarta Kota, di mana lantai 2 itu sebagai kantor eksploitasi barat, sudah barang tentu stasiun itu sangat penting lah bagi setiap yang berkepentingan di situ. Dan sebenarnya tidak ada yang cukup berarti, dan setelah itu pun ketika pengambilan sudah ada rapat koordinasi dan pekerja yang ada di Jakarta Kota pada saat itu juga sudah mereka menerima kabar bahwa akan dilakukan pengambilan alihan pada tanggal 3 tersebut, sehingga mereka pun sudah siap sedia, dan selanjutnya pun beberapa kereta mulai dijalankan untuk mengangkut para penumpang gitu. Kita lanjut. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya pasca proklamasi yang ada di Jakarta. Mungkin ada yang mau informasi tambahan? Udah sih tadi udah ya? yaitu kereta api termasuk salah satu sarana yang dianggap penting pada saat itu untuk segera diambil alih. Nah, ini salah satu pengambil alihan yaitu di Jakarta 3 September, di Semarang 9 September, dan antara 9 dan 26 di Surabaya 30 September, 1 Oktober, dan puncaknya di Bandung 28 September. Sebenarnya pengambil alihan itu bersifat masing-masing daerah bergerak sendiri. Jadi sebenarnya pun ketika suatu misal di eksploitasi tengah Semarang itu 9 September, tapi beberapa tempat juga berbeda. Misal di Jogja 24 baru bisa berhasil direbut. Di Surabaya serentak pada saat itu. Dan kenapa sih di Bandung 28 dianggap puncak, bukan di Jakarta yang pada saat itu pertama kali dilakukan? Karena yaitu posisi Balai Bandung yang berada di Balai Besar Bandung yang ada di Bandung sebagai kantor pusat dianggap sebagai simbol utama. Makanya puncaknya dianggap tanggal 28 September dan sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kereta Api. Baik ya, inilah bagaimana peristiwa pengambil alihan jaringan kereta api yang ada di Jakarta dan juga di tempat lain ya. Jadi kalau di Jakarta, kalau boleh dibilang tadi berarti awal ya, awal mula ya. Jadi 3 September, tadi setelah beberapa minggu proklamasi, jaringan kereta api di Jakarta diambil alih ya. Tadi dari Jepang. 3 September dari Jepang itu ya. Nah, mungkin terkait dengan suasana di akhir Desember ya, tadi yang sudah bagaimana tentara sekutu mengambil alih beberapa stasiun yang ada di Jakarta Kota dan juga di Tanjung Priok. Nah, kalau tadi kita lihat video juga bagaimana suasana di stasiun Mangga Besar dan lain sebagainya juga sudah diduduki oleh tentara sekutu pada saat itu. Nah, ini tadi di video tadi di tayangan akhir bagaimana Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dengan seluruh kabinet mulai mengumpulkan seluruh kabinetnya yang ada di rumah Soekarno, yaitu di Bekasan Timur nomor 56 untuk mengambil keputusan terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, berikut adalah video yang kedua. Video yang kedua ini adalah bagaimana persiapan yang dilakukan oleh PT DKA pada saat itu ya. DKRI yang untuk mempersiapkan kereta api yang terbaik untuk mempersiapkan perjalanan Presiden dan seluruh kabinetnya secara rahasia ya, karena ini memang perbedaan secara rahasia dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kita saksikan video kedua persiapan bagaimana merangkai KLB di Baliasa Manggarai.
Merangkai KLB di Balai Yasa Manggarai. Hampir setiap hari terjadi provokasi di Jakarta. Maka pada tanggal 1 Januari 1946, pimpinan kereta api di Jakarta diperintah secara langsung dan rahasia oleh Presiden Soekarno agar menyiapkan suatu rangkaian kereta api khusus untuk membawa Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet dan para pejabat tinggi negara lainnya pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam hal ini, Balai Yasa Manggarai diserahi tugas untuk mempersiapkan kereta api khusus tersebut dalam waktu secepatnya. Setelah diadakan penelitian oleh Kepala Bengkel Hodiono dan wakilnya Ali Nurdin, diputuskan untuk menggunakan kereta api spesial atau khusus inspeksi yang pernah digunakan inspeksi Gubernur Jenderal pada zaman kolonial Hindia Belanda sebelumnya. Adapun kereta-kereta tersebut meski tidak pernah digunakan lagi sejak tahun 1942, kondisinya masih cukup layak jalan. Masing-masing gerbong bergandar 4 as dan menggunakan sistem rem pakem. Rangkaian kereta penumpang terdiri dari 8 gerbong disusun sebagai berikut. Gerbong pertama untuk barang bagasi. Gerbong kedua kereta penumpang kelas 1 dan kelas 2. Gerbong ketiga, kereta penumpang kelas 1 dan kelas 2. Gerbong keempat, kereta makan. Gerbong kelima, kereta tidur kelas 1. Gerbong keenam, kereta tidur kelas 2. Gerbong ketujuh, kereta inspeksi khusus Presiden. Gerbong ke-8, kereta inspeksi khusus Wakil Presiden. Perawatan dan perbaikan kereta dikerjakan selama 24 jam tanpa henti dan dilakukan bergantian. Selama masa persiapan, penjagaan di bengkel lebih diperketat. Pengerjaan selesai keesokan harinya pada tanggal 2 Januari 1946. Ya, tadi adalah tayangan bagaimana proses persiapan rangkaian KLB yang dilakukan di Balai Yasa Manggarai itu di tanggal 2 Januari tahun 1946. Mungkin Mas Ibnu bisa diceritakan bagaimana sih proses awal persiapan KLB ini, rangkaian-rangkaian yang dipilih yang untuk pada saat itu digunakan untuk mengantar Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh kabinet dari Jakarta ke Yogyakarta. Siap, mungkin paparannya bisa ditampilkan lagi yang tadi ya. Yang tadi. Ya, paparannya. Ya, seperti tadi disampaikan ya pada awal tahun 1946 ya, Bung Karno memanggil Kepala Eksploitasi Barat Pak Sugandi. Ya. Lanjutnya Mas. Lanjut. Nah, ya Pak Sugandi diundang Bung Karno untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dari Jakarta. Dan pada saat itu juga sebenarnya Bung Karno sudah memberikan beberapa instruksi untuk pemindahannya. Namun untuk teknis dan terkait teknisnya diserahkan kepada DKARI. Dan kenapa sih pada saat itu yang digunakan angkutan kereta api? Karena pada saat itu kereta api dianggap angkutan yang paling modern, juga paling aman dan dapat menampung penumpang dalam jumlah banyak dalam sekali jalan. Dan lantas dipersiapkanlah satu rangkaian KLB, yaitu kereta api luar biasa. Selanjutnya Mas. Berikutnya. Nah, persiapan. Lantas Pak, setelah dari eksploitasi Barat bertemu dengan Bung Karno, lantas mereka memberikan laporan kepada Balai Besar di Bandung terkait persiapan. Dan untuk itu dipilih mungkin sebuah tim ya untuk melaksanakan itu, dan dengan ada 5 kepala ya. Pak Sugito dari Dinas Lalu Lintas, beliau ini sebagai pemimpin untuk persiapan KP ini. Beliau yang bertugas menginventarisasi semua kebutuhan, siapa saja yang bakal naik dan keseluruhan. Dan ada Pak Suharjono dari Lalu Lintas Perjalanan, beliau yang merencanakan perjalanan KLB, nanti naik turun di mana, langsirnya seperti apa dan lain-lain. Dan ada juga Pak Sudarjo dari Lalu Lintas Train Jensen atau layanan ya. Dan beliau ini yang mengusulkan merencanakan GPK atau grafik perjalanan kereta api untuk KLB ini. Selanjutnya ada BS Anwir ya, yang tadi juga salah satu pemuda ini ya, pengambil alihan dari Dinas Traksi.
beliau diserahi tugas untuk memilih kereta mana saja yang akan dipakai, berapa jumlahnya, apa macamnya, dan menyiapkan juga kru-kru yang dapat bertugas untuk KLB ini. Selanjutnya ada juga Pak Mansur Lubis dari Dinas Traksi Lokomotif ya. Jadi beliau juga yang mencari lokomotif apa sih yang bisa menarik rangkaian KLB ini, karena pada situ juga dicari lokomotif yang paling andal, paling cepat, dan juga para kru yang bertugas pada situ. Oke, mungkin next. Nah, ini adalah rangkaian KLB seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Tadi dan untuk lokomotif sendiri didatangkan dari Jatinegara. Pada saat itu lokomotif sebenarnya yang dipilih adalah lokomotif C2849. Lokomotif gambar ini adalah satu tipe, yaitu buatan Esslingen dari Jerman. Nah, lokomotif berada di Jatinegara, dan pada saat itu lokomotif ini dianggap yang paling handal pada saat itu. Dan tanggal 2 masinis Sarif dia ditugasi oleh Pak Mansur Lubis untuk mencari lokomotif, maka dipilihlah lokomotif ini. Dan sebenarnya pun pada saat itu ketika lokomotif ini dipilih agak menyimpang dari aturan yang ada. Soalnya pada saat itu yang diberlakukan adalah semacam Eigenbecher, itu semacam kepemilikan pribadi. Jadi pada saat itu satu lokomotif itu diserahi oleh satu masinis. Jadi berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk satu kali lokomotif itu beberapa masinis beda-beda. Tapi pada saat itu satu lokomotif itu diserahi oleh satu masinis. Dan kenapa menyimpang ya? Karena pada saat itu lokomotif C2849 dibawa bukan oleh masinis yang pada saat itu bertanggung jawab untuk lokomotifnya. Nah, selanjutnya untuk kereta pada saat itu W.S. Anwir selaku koordinator kereta, dia langsung menemui Udiono, Kepala Balai Asa Manggarai, dan juga Alinuddin, Wakil Kepala Manggarai. Karena pada saat itu yang bakalan naik adalah pejabat tinggi seperti Presiden, Wakil, dan Menteri, maka diputuskanlah dibawa 2 kereta inspeksi. Yaitu ini adalah 2 kereta inspeksi yang dibangun tahun 1919. Pada saat itu digunakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan inspeksi di Jawa. Dan kereta IL7-IL8 ini terdiri dari 2 kamar tidur dan beberapa bangku dan kamar mandi. Dan untuk kereta ini sekarang ada di Museum Transportasi TNI, Bang. Ya, mungkin bagi netizen yang netizen bahasa Bang, yang ingin ini bisa ke sana. Dan rangkaian yang lain adalah pertama yaitu tadi 1 gerbong barang. Nah, kedua ada juga kereta penumpang, 2 buah kereta penumpang kelas 1 dan 2. Di sini untuk kelas 1 di dalam kursinya terdapat 12 kursi, dan untuk kereta kelas 2 terdapat 24 kursi. Jadi campur antara kelas 1 dan 2. Dan ada juga kereta makan FL, itu yang sekarang juga masih ada di TMII. Dan selanjutnya adalah 2 kereta tidur gitu, kelas 1 dan 2. Dan masing-masing kereta ini memiliki 16 kursi atau bangku yang dapat digunakan juga untuk kereta tidur. Ini adalah rangkaian KLB yang dipersiapkan di Balai Asa Manggarai. Sebenarnya agak menarik ketika persiapan ini dilaksanakan Balai Asa Manggarai, beberapa orang tidak mengetahui untuk apa rangkaian ini akan dipersiapkan. Jadi yang pegawai-pegawai yang sedang menyiapkan tersebut tidak tahu ya, tidak tahu rencana untuk memindahkan tokoh-tokoh penting dari Republik ini. Ya, karena ya itu tadi rencana ini sebenarnya sangat rahasia, hanya beberapa orang tertentu yang mengetahuinya. Dan karena sangat rahasia pun dikerjakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Bahkan pintu gerbang Manggarai pun dijaga oleh beberapa pengguna kereta api, sehingga keamanan terjamin. Selain tidak tahu digunakan untuk apa, para pekerja di sana juga sebenarnya tidak tahu kapan kereta ini digunakan. Mungkin juga tim kerja 5 orang tadi juga belum mengetahui kapan ini digunakan. Yang jelas, ketika udah siap, mereka harus segera menyiapkan rangkaian KLB ini. Dan kemudian dipilah beberapa kerabat kerja ya. Mungkin selanjutnya ya, Pak. Next.
Nah, ini adalah beberapa kerabat kerja yang bertugas selama perjalanan pemindahan KLB ya. Ada Masinis Hussein, juru api, yaitu karena waktu itu masih ini ya teknologi kereta uap, jadi masih ada juru api yang mengatur api sebagai penggeraknya, yaitu ada pelayan kereta api Pak Sapi dan Kasban, ada pelayan restorasi juga, ya mungkin bisa di ini ya dibaca di situ. Dan ini ada satu kondektur yang belum tercantum. Dan pada hari Kamis pagi sebenarnya mereka sudah berkumpul di Balai Desa Manggarai. Dan mereka pun belum tahu siapa yang akan mereka rangkaian ini akan membawa siapa pun, mereka sebenarnya belum tahu juga. Ya, terus ya itu tadi bagaimana melihat kita mungkin selama ini dari konteks historis ya, bahwa kita hanya melihatnya dari sisi bagaimana tokoh-tokoh tersebut pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, tapi di balik itu sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah tapi mempunyai peran penting ya. Tadi yang disinggung oleh Mas Ibnu, bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, yang mulai dari Dinas Lalu Lintas, oleh tadi Pak Sugito, ada Pak Suharjono, ada Pak Sudarjo, Sanwir, Mansur Lubis, dan lain-lain yang mempunyai yang mungkin dalam catatan di buku sejarah mungkin tidak tercatat ya, tapi bagaimana tokoh-tokoh masyarakat ini justru mempunyai peran yang penting bagaimana proses behind the scene-nya ya, atau persiapannya dari perpindahan ibu kota tersebut. Nah, dari diskusi ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat juga mempunyai peran yang banyak dalam proses perpindahan ibu kota ini, seperti itu. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana persiapan mengenai kereta api yang disiapkan ya, tadi mulai dari loknya sendiri ternyata dari Jatinegara ya pada saat itu ya, dari Jatinegara, terus ada juga rangkaiannya yang memang sudah tersimpan di Manggarai ya, yang dari zaman Jepang sempat tidak digunakan ya ininya ya, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Ibnu bahwa pegawai-pegawai yang ada di sana untuk mempersiapkan tidak tahu bahwa kereta tersebut akan digunakan untuk mengangkut tokoh-tokoh penting Republik ini, seperti itu. Nah, sekarang kita akan saksikan video yang ketiga. Video yang ketiga ini adalah bagaimana rangkaian kereta yang sudah selesai diperbaiki ini dibawa mulai dari stasiun Manggarai sampai ke belakang rumah Bung Karno ya, di Bekasang Timur nomor 56. Karena sebenarnya kalau dulu itu di belakang rumah Soekarno itu ada namanya halte Pegangsaan ya. Jadi ada halte Pegangsaan. Kalau sekarang mungkin bergeser ke arah barat atau ke arah barat itu ada stasiun Cikini. Dulu belum ada stasiun Cikini, tapi yang adanya halte yang lebih kecil dari halte Pegangsaan. Nah, memang dari rumah, kalau kita lihat dari rumah antara Soekarno ke jalur kereta api memang ya jaraknya cukup dekat ya. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan yang sangat strategis juga, seperti itu. Nah, sekarang kita saksikan video yang ketiga, yaitu perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, bagaimana suasananya pada saat itu dan bagaimana sambutan-sambutan di stasiun-stasiun yang dilalui ya, terutama setelah melewati kota Jakarta ya, yang pada saat itu tidak diduduki oleh tentara Nika, seperti itu. Kita saksikan video yang ketiga. Perjalanan KLB Jakarta-Yogyakarta. Setelah kereta api luar biasa atau KLB selesai diperbaiki, pada 3 Januari 1946 diberangkatkan keluar stasiun Manggarai tepat pukul 17.30 dilansir ke belakang rumah Bung Karno, Pegangsaan Timur. KLB berhenti selama 15 menit untuk menaikkan Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri, pejabat tinggi lainnya dan keluarga mereka. Setelah selesai KLB, segera dilansir menuju stasiun Manggarai masuk Sepur 6. Barang-barang yang telah disiapkan sebelumnya di atas peron stasiun langsung dinaikkan ke dalam gerbong bagasi.
Setelah itu kereta berhenti sebentar menunggu sinyal aman dari stasiun Klender, kemudian perjalanan dilanjutkan. Selain berjalan secara pelan-pelan, semua lampu di dalam kereta dipadamkan. Setelah melewati stasiun Klender, lampu dinyalakan dan masinis diizinkan untuk membawa rangkaian pada kecepatan 90 km per jam sampai stasiun Cikampek, Cirebon. Sekitar jam 8 malam, KLB tiba di stasiun Cikampek. Rupanya di stasiun ini masa sudah menunggu kehadiran Presiden dan rombongan. Untuk menjaga keamanan selama perjalanan, pemuda kereta api dan tentara keamanan rakyat kereta api mengawal perjalanan rombongan Presiden secara estafet hingga Yogyakarta. Selain di stasiun Cikampek, sambutan meriah juga terjadi di setiap stasiun yang dilewati Presiden dan rombongan, misalnya di stasiun Karawang, Pengandan Baru, Jatibarang, Cirebon, Perupuk, Purwokerto, Maus, Gombong, dan stasiun lainnya hingga keesokan harinya di stasiun Tugu Yogyakarta yang tiba pada pukul 7 pagi. Setelah sampai di Yogyakarta, Presiden Republik Indonesia Soekarno dan rombongan disambut oleh Sultan Hamengkubuwono. Kemudian pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno mengumumkan kepada media massa baik dalam negeri dan luar negeri mengenai perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Keberadaan kereta luar biasa yang digunakan oleh rombongan Presiden Republik Indonesia dalam rangka berpindahnya ibu kota Jakarta ke Yogyakarta merupakan bukti nyata kereta api berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Terkait dengan sejaman ya, jadi bagaimana kereta-kereta itu yang tadi memiliki tipe lok yang sama seperti itu, lokomotif uap, terus rangkaian kereta api yang terbuat dari kayu tadi untuk menggambarkan bagaimana suasana kereta api pada saat itu. Nah mungkin Mas Ibnu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perjalanan KLB ya dari Jakarta ke Yogyakarta. Yang pertama adalah persiapan apa saja yang dilakukan sebelum berangkat ya. Jadi mungkin dalam klausul di perkeretaapian harusnya seperti apa sih untuk melaksanakan sebuah perjalanan kereta api, itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa aja sih yang turut serta dalam proses perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Terus yang ketiga adalah bagaimana proses perjalanan KLB tersebut berlangsung. Nah, setelah sampai di Jogja, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting ini, dan bagaimana posisi kereta api pada saat itu setelah sampai di Jogja, apakah tetap di Jogja atau kembali ke Jakarta seperti itu? Silakan. Ya, ini ya, ketika persiapan awal sebelum berangkat, sebenarnya di tanggal 3 pagi hari itu lokomotif yang di Jatinegara sudah disiapkan oleh pihak di Jatinegara, dan pada saat itu pun sudah ditandatangani ya order permintaan dan lain untuk persiapannya. Lepas itu pun segera dikirim ke Manggarai. Dan pada pagi hari pun sebenarnya para pekerja kereta api juga para pejuang sudah melakukan beberapa siasat, yaitu mereka mencoba melakukan langsiran sepanjang pagi, yaitu dari Jatinegara ke Manggarai dilanjutkan ke Gambir. Itu adalah siasat biar salah satunya seakan-akan ada kereta api yang bolak-balik. Dan di Manggarai pun di jalur 1 dipasangi barikade seperti kereta dan gerbong barang. Itu tujuannya untuk menyamakanlah adanya mungkin yang nanti akan lewat. Karena pada saat itu juga tentara serdadu Belanda sudah juga bersiaga di dua stasiun itu, Jatinegara dan Manggarai. Dan ketika tadi juga siapa saja yang ikut ya, sudah tentu Presiden dan Bu Fatmawati. Pada saat itu juga Pak Guntur ya, yang Guntur kecil yang pada saat itu masih berumur 2 tahun juga ikut serta. Ada juga Wakil Presiden Muhammad dan istri, dan juga beberapa menteri seperti Sekretaris Negara, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Menteri Keagamaan dan lain juga turut serta. Mereka ya pada saat itu tergabung dalam Kabinet Syahrir 1 ya. Mereka tergabung juga beberapa pejabat tinggi dan juga ya tadi 5 orang mungkin tim
kerja itu juga ikut mengawal, dan kerabat kerja tadi ikut ini, dan manggil salah seorang peraturan presiden juga, dia menyatakan bahwa selama KLB terdapat 14 polisi Bang yang mengawal. Dan mereka pun dibekali dari Jenderal Sukanto yang pada saat itu Kapolri pertama ya. Mereka dibekali senapan laras panjang dan revolver, dan juga beberapa senjata dari Citaan Jepang yang tujuannya untuk berjaga-jagalah ketika dalam perjalanan itu. Dan mungkin memasuki ini ya, ke proses perjalanan KLB, mungkin bisa ditayangkan paparannya. Nah, ini ya. Jadi setelah pagi itu dilaksanakan beberapa siasat dan persiapan, akhirnya sekitar jam 8 malam lah, jam setengah 6 itu rangkaian KLB dilakukan serah terima, yaitu dari Kepala Balai Yasa mengenai pariwisata itu Pak Hudiono kepada perwakilan Bes Anwir bahwa KLB ini siap digunakan. Dan jam 8 sore saatnya senja ya, lok C2849 dijalankan memasuki ke Balai Yasa Manggarai. Kemudian lok itu digandengkan ke rangkaian yang sudah dipersiapkan, dan sebenarnya rangkaian itu pun dipersiapkan dalam keadaan tertutup semua, dan para kerabat kerja yang berdinas itu mereka sudah di dalamnya menunggu. Sudah dalam kereta ya? Dalam kereta menunggu. Setelah digandengkan, dilakukan pengecekan, yaitu pengereman dan lain, akhirnya kereta itu melaju ke kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur, tepatnya di belakang rumahnya. Ya benar tadi, mungkin kalau kita mengacu ke sekarang Tugu Proklamasi ya kali Bang rumahnya Bang ya. Iya, sekarang jadi Tugu Proklamasi. Kalau itu berdekatan dengan sekarang mungkin di selatan segini. Dan kereta api pun dilangsirkan ke situ. Dan emang pada saat itu suasana gelap gitu, dan lampu-lampu memang sengaja dimatikan. Ini untuk mengurangi ini, mungkin kecurigaan lah. Jadi ketika kereta api berjalan, dianggapnya adalah selayaknya rangkaian kereta yang dari pagi dilangsir. Ketika kereta berjalan, mereka melalui Manggarai, akhirnya tiba di stasiun di Perumahan Bung Karno. Pada itu juga kerabat kerja mulai turun Bang. Mereka membantu para rombongan untuk naik. Sapi waktu lupain kereta api juga dibantu para polisi. Mereka membuka pagar kawat untuk membantu juga Ibu Fatmawati untuk masuk kereta dan juga rombongan. Karena pada saat itu ya suasana gelap dan mereka pun tidak boleh bisik, bahkan tidak ada suara. Karena untuk benar-benar mengamankan perjalanan penting ini. Jadi suasana kayak itu juga sebenarnya mungkin berdebar-debar sekali ya. Pada itu suasana gelap, kawat berduri, dan pada saat itu Bu Fatmawati juga dikisahkan juga hati-hati sekali karena takut tergelincir ketika menggendong Guntur. Dan ketika sudah naik semua, kereta pun dijalankan masuk lagi ke Manggarai, dan ya manggil itu penjaga Soekarno, mereka juga dia berkisah bahwa di Manggarai kereta berjalan sekitar 5 sampai 20 km per jam. Jadi pelan sekali ya. Pelan sekali. Tujuannya ya untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dan di Manggarai pun sebenarnya rangkaian sempat terhenti, dan di samping kanan kiri sudah ada ini sebenarnya, sudah Belanda. Cuma mungkin karena suasana gelap tidak, dan tadi juga tertutup ini ya barikade-barikade, dan kereta memasuki jalur 5 atau 6, dan di samping kirinya sudah juga ada barikade, sehingga pengecekan pun sebenarnya tidak dilakukan secara teliti, kan kereta pun lolos dari Manggarai. Dan ya sebenarnya ini belum keluar dari lubang buaya, tapi di depan masih ada lubang macan, yaitu di stasiun Jatinegara. Salah satu yang juga ternyata udah banyak stasiun dulu. Jadi Jatinegara juga, dan ketika di Jatinegara juga sama, di jalur 1 juga sebenarnya udah ada ini Bang, di persiapan juga barikade gitu, untuk menutup lah, untuk ketika masuk Jatinegara juga ya kecepatan tidak sampai ya maksimal 25. Ketika itu pun sempat terhenti juga singgah sebentar di stasiun Jatinegara, dan ya pada saat itu juga Mangil melanjutkan kisahnya bahwa dia berdoa sambil berdebar-debar semoga kereta ini tidak ketahuan. Dan dia pun mungkin para polisi sudah menyiapkan inilah senjata tajam,
senjata pistol-pistolnya untuk jaga-jaga ketika mungkin ketahuan oleh ini ya para serbu belanja. Tapi alhamdulillah rombongan pun sempat jalan, dan sebenarnya ketegangan ini pun juga dirasakan oleh para kerabat kerja Bang, entah para pelayan kereta mungkin yang lain bah. Nah, mereka pun sempat sampai benar-benar ingin sakit perut gitu, dan bahasanya mungkin stres berat lah bagaimana mereka ternyata mengetahui yang dibawa adalah petinggi negara dan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat rahasia dan berbahaya. Ternyata mereka juga merasakan kekalutan. Namun mau bagaimana, ini adalah tugas mereka untuk menyelamatkan Republik juga. Dan alhamdulillah ketika Jatinegara kereta api dapat berjalan keluar, akhirnya ya selepas stasiun tender lampu pun mulai dinyalakan, dan beberapa pun mulai teriak merdeka dan melampiaskan mungkin ya ketegangannya. Kenapa mereka sudah mulai menyalakan lampu dan sudah berteriak ya, karena antara stasiun Klender dan Bekasi itu wilayahnya dikuasai Republik. Jadi tentara Belanda mungkin belum banyak menguasai itu. Jadi rombongan ini ketika mungkin melewati Klender ataupun Bekasi sebenarnya sudah merasa aman gitu, karena setelah Klender Bekasi ini ya antara stasiun Klender wilayah Bekasi, Republik itu ya. Yang mereka pun berteriak merdeka Republik negeri dan lain untuk mengeluarkan mungkin kegelisahan mereka yang mereka pendam dari sore tadi ketika mereka akhirnya berhasil lolos dari ya itulah antara stasiun Manggarai dari negara. Dan pada saat itu pun ya akhirnya setelah masuk stasiun Bekasi, PS Amir sudah memperbolehkan kereta untuk berjalan 90 km per jam. Artinya lebih cepat ya dari yang sebelumnya ini ya. Tapi waktu itu Mas Hussein udah berjalan sekitar 60 untuk mencari kecepatan rata-rata. Dan ketika ya tadi dikisahkan juga jam 8 mereka tiba di stasiun Cikampek. Kereta berhenti sebentar dan salah satu teknis untuk mengisi air dan bahan bakar kayu. Nah, pada saat itu juga di stasiun Cikampek ternyata Bung Karno sudah disambut oleh masyarakat dengan teriakan atau yel-yel merdeka gitu. Dan di sepanjang stasiun pun mulai sudah berjaga tentara dan juga laskar-laskar pejuang kereta api untuk mengamankan perjalanan. Dan selanjutnya kereta api pun melaju lagi melewati Cirebon dan sampailah di Purwokerto pada jam 1 pagi. Sama di Cikampek stasiun pun berhenti dan di stasiun ternyata sudah dipersiapkan mimbar kecil, dan sehingga mau tidak mau Soekarno pun sempat diberitakan bahwa Soekarno turun sebentar dulu di sana untuk memberikan ya di stasiun mana saja berhenti Purwokerto ya. Di Cikampek juga ngisi air dan kayu. Nah, setelah sampai di Purwokerto pun mereka lanjut lagi perjalanan melalui Kroya dan Kebumen ya. Kalau sekarang mungkin jalur selatan ya dibilangnya Bang, dan sampailah mereka di Jogja keesokan harinya, yaitu pada tanggal 4 Januari pukul sekitar 7 pagi. Nah, di Jogja pun mereka sudah disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Pakubuwono VIII dan juga Jenderal Sudirman, serta seluruh rakyat Jogja yang menyambut hangat dengan semangat teriakan yel-yel merdekanya. Itu perjalanan KLB yang akhirnya tiba di Yogyakarta, Bang. Nah, mungkin bisa diceritakan pada saat penyambutan di masing-masing stasiun ya tadi, ketika di Cikampek, di Purwokerto seperti itu, sambutan dari masyarakat ya pada saat itu. Ya, sambutan masyarakat pada saat itu sudah barang tentu mereka sangat ini ya, sangat menurut saya sangat bergelora ya, bagaimana pada saat itu bayi Republik yang baru lahir itu dan pemimpin yang memproklamasikannya tiba-tiba mereka datang ke daerahnya mereka. Dan pada saat itu kenapa informasi bisa itu ya karena telegraf kereta api kan ini nyambung antar stasiun, jadi kabar-kabar mungkin setelah sampai Bekasi ya info-info antara ini posisi KLB itu akhirnya tersampaikan juga. Diinfokan ke masing-masing stasiun dan mungkin stasiun ya, mungkin ya akhirnya masyarakat mengetahui dan mereka sangat excited ketika bahkan ya di Purwokerto sebenarnya mungkin ya karena ini perjalanan rahasia mungkin sebenarnya pun tidak dipersiapkan untuk turun ataupun naik turun dari kereta gitu Bang. Soalnya kan ini rahasia dan berbahaya karena mungkin di sana sudah disiapkan mimbar dan akhirnya mau tidak mau mungkin Soekarno sebagai
penggede Republik akhirnya bersedia sebentar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di sana lah. Di sampai Jogja pun ya langsung disambut meriah. Sampai Jogja berarti pagi hari ya ini? Pagi hari sekitar 7 pagi gitu. Dan sebenarnya ada satu kisah menarik, yaitu celotekan dari Bung Karno ya, bahwa dia berkata bahwa sangat mudah untuk menghancurkan negeri Indonesia pada saat itu. Itu tinggal melemparkan granat aja di kereta itu, bahkan negara itu sudah hancur. Karena para petinggi pada saat itu berada di dalam kereta. Dalam satu rangkaian kereta api ya. Itu ya mungkin bercanda yang akhirnya dikeluarkan setelah tadi ketegangan-ketegangan ya drama-drama ketika ternyata harus melewati beberapa stasiun diduduki tentara sekutu, akhirnya mereka melampiaskan itu dengan ya tadi teriakan merdeka, terus juga saling tertawa, atau mungkin yang benar itu adalah salah satu mungkin inilah untuk menghilangkan kekalutan mereka pada saat itu. Dan yang uniknya mungkin ini bisa ke slide berikutnya. Jadi di rangkaian kereta ini kan salah satu tadi udah disinggung oleh Mas Ibnu ya, bahwa salah satu yang ikut itu ada anak Soekarno ya, yaitu Guntur ya. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya anggota yang masih kecil yang ikut perpindahan itu ya. Dan ini kalau kita lihat ini di paparan ini ada coretan-coretan ya. Bisa diceritakan bagaimana kisah dari coretan Guntur Soekarno Putra ini? Ya, sebenarnya ini sebenarnya coretan Pak Guntur waktu sekitar usia 12 tahun ya. Jadi ini dicoret digambar ketika tahun 1996 ya. Mungkin setelah itu pun mungkin Pak Guntur mengikuti juga perjalanan KLB lainnya setelah merdeka gitu. Dan ketika mungkin tahun 56 dia mengikuti KLB lagi, dia akhirnya menggambar rangkuman dari KLB yang sudah mungkin dia ikuti. Dan salah satunya mungkin dia teringat dengan KLB yang pada saat dia ikuti ketika berusia 2 tahun yang satunya itu tertulis juga tanggal 41/1996, bagaimana 4 Januari 1996 itu mungkin salah satu kisah bagaimana perjalanan KLB digambarkan oleh Pak Guntur pada masa kecil. Nah, judulnya itu rangkaian KLB sebagai masa, dan itu dia menceritakan 1942 itu susah gitu loh ketika mungkin zaman pendudukan Jepang, dan ya dia senang ketika mengikuti KLB juga mungkin setelahnya gitu. Dan di potret jasa adalah Stasiun Manggarai, salah satu ya saksi bisu juga peristiwa KLB ini ya. Dan itu potret tahun 1918 ya, ketika stasiun masih pembangunan gitu ya, masih terlihat atap parel masih dalam proses ini. Dan bawah adalah Stasiun Yogyakarta tahun 1935 yang sebelumnya ini udah direnovasi menjadi Art Deco. Sebelumnya bentuknya mungkin lebih bukan yang seperti sekarang ya. Udah ada perubahan ya berarti ya. Nah, kalau kita lihat kan berarti ini yang kita lihat ya di layar kita ini adalah Stasiun Manggarai yang atas ya, Stasiun Manggarai. Tadi kan cerita mengenai jalur 1 ya. Jalur 1 itu berarti yang ada di sebelah kiri ya. Ya, jalur yang paling tertutup ya. Yang dekat dengan bangunan stasiun ya. Iya. Nah, itu yang dulu tutup barang-barang ya. Biar nanti tidak terlihat oleh orang yang berada di area stasiun ya, betul ya. Oleh pihak musuh. Pihak musuh ya, ini seperti itu. Dalam hal ini adalah Belanda ya yang ingin kembali lagi ke Indonesia. Yang tadi juga ditanya bagaimana sih setelah mereka sampai di Jogja. Nah, mungkin ya beberapa seperti tadi sudah dikasihkan ya, kenapa ke Jogja? Karena Jogja sebenarnya salah satu daerah yang menyatakan bahwa mereka ya masuk dari bagian Republik, dan mereka pun Sultan Hamengkubuwono I juga langsung memberikan kabar bahwa Jogja siap untuk sebagai ibu kota baru, bahkan mereka menjamin keselamatannya lah untuk di sana. Dan mungkin beberapa salah satu faktor itu akhirnya kepindahan ke Jogja, dan Bung Karno dan Bung Hatta pun ke Jogja, mereka singgah sebentar di Puro Pakualaman, karena pada satu gedung Merdeka masih proses perbaikan. Sebenarnya mungkin beberapa kantor-kantor menteri juga bertempat di daerah Jakarta, Jogja. Salah satunya juga sekarang mungkin Hotel Indah Garuda Malioboro juga itu salah satu bangunan yang difungsikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Cuma yang menarik adalah ya tadi bagaimana ketika Bang Karno bilang sejarah itu tidak melulu soal orang-orang besar, tapi juga mungkin bagaimana sih kisah-kisah mungkin para KLB ini kerabat kerjanya. Nah, sebenarnya dikisahkan setelah KLB sampai Jogja, ternyata KLB juga tetap di Jogja. Karena pada saat itu juga KLB itu
digunakan untuk ke ini Bang, ke misal ke Madiun, ke daerah timur, untuk Soekarno bagaimana dia mobilisasi ke daerah-daerah di timur. Dan pada saat itu juga Mahsen Hussein dengan gagah berani dia ditugaskan untuk kembali ke Jakarta karena dia ditugasi untuk ini menyelamatkan lokomotif-lokomotif dari Jakarta untuk dipindahkan ke daerah, karena setelah pemerintahan hijrah kan suasana semakin chaos gitu loh, adanya agresi militer dan ya apalagi sepanjang revolusi kan banyak juga nih semacam perlawanan-perlawanan bagaimana akhirnya kereta api juga sebagai salah satu alat perjuangan bangsa, tidak hanya untuk pemindahan ini juga mereka akhirnya melakukan penyelamatan lokomotif, kereta, bahkan penyebaran uang Republik Indonesia. Terus pada saat itu juga mereka kereta api berperan dalam ini menyelimkan senjata. Jadi gerbong ataupun kereta dimodifikasi beberapa lapis. Jadi biar tidak ketahuan baru membawa senjata itu. Dan sebenarnya mungkin tidak terperinci ya terkait kerabat kerja seluruhnya. Cuma ya KLB tetap berdinas melayani ini kepentingan negara. Cuma terkait apakah staf keseluruhannya yang tertera itu saja atau gimana, tapi yang jelas adalah KLB masih besar, kemudian juga beberapa kerabat kerja di sana masih bertugas di sana gitu dan semuanya pegawai kereta api pada saat itu ya juga mereka bekerja dalam ini mempertahankan kemerdekaan untuk ini keperluan alat perjuangan bangsa itu. Ya, terima kasih informasinya bagaimana perjalanan kereta api pada saat itu ya. Ini ada beberapa penanya ya dari peserta. Ini saya baca dari M. Ridwan Firdaus ya. Tanya ke Mas Ibnu Fauzan, bagaimana sih peran Laskar Rakyat dalam menjaga rangkaian KLB sampai ke Yogyakarta? Dan kenapa alasannya harus naik rangkaian KLB di belakang kediaman Presiden di Pegangsaan Timur, bukan di stasiun seperti biasanya, seperti itu ininya. Terus ini ada juga. Mungkin aja Bang, langsung tanya jawab aja Bang biar agak ini ya. Jadi ya pertama bagaimana peran Laskar Rakyat dalam menjaga rangkaian KLB? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa tidak berangkatnya dari stasiun? Kenapa belakang dari rumah? Sebenarnya peran Laskar yaitu sebenarnya ketika di Jakarta pun dari pagi udah ada mungkin beberapa tembakan yang dilancarkan pun mau nggak mau mereka tetap melakukan siasat salah satu lansiran mengamankan kereta gitu ya, dan beberapa laskar pejuang kereta api pun pada saat kemudian akhirnya terbentuklah AMKA ya, angkatan muda kereta api. Bagaimana peran mereka ya di stasiun-stasiun mereka mengamankan stasiun dari tidak hanya stasiun tapi sarana-sarana kereta api dan bangunannya. Seperti tadi dijelaskan bagaimana pengambil alihan ketika mengambil alih beberapa aset kereta apian, akhirnya pun mereka juga mengamankan aset-aset itu. Dan ketika adanya KLB pun ya seperti dikisahkan tadi, ketika KLB melewati suatu stasiun dan laskar dan juga tentara mereka sudah bersedia di stasiun untuk berjaga-jaga mengamankan keberadaan dari KLB itu. Dan pertanyaan kedua, kenapa tidak dinaikkan dari stasiun seperti biasanya? Jelas itu adalah salah satu upaya untuk menghindari diketahui musuh. Soalnya ketika mungkin dinaikkan di stasiun Jatinegara, mau tidak mau dengan banyaknya rombongan itu akan menimbulkan kecurigaan. Loh, ini mereka naik kereta rame-rame mau kemana? Padahal ini adalah suatu rangkaian yang rahasia dan tidak semua orang tahu. Jadi seperti dijelaskan tadi, makanya mereka dinaikkan di waktu itu kebetulan rumah Bung Karno membelakangi jalan kereta ya. Jadi di belakang rumah mereka menaik secara rahasia dengan cara yang mungkin agak perlu ini ya effort, dengan adanya membuka pagar berduri dan lain itu adalah salah satu ya biar tidak ketahuan oleh pasukan serdadu. Itu mungkin. Nah, kemudian tadi pertanyaan penanya pertama ya itu tadi dari M. Ridwan Firdaus. Kemungkinan atas pertanyaannya. Ada penanya kedua ini dari Marita ya.
Nah, ini apakah KLB yang digunakan oleh Presiden RI pertama dari Jakarta menuju Jakarta saat ini masih ada, dan jika masih ada, di mana bisa melihatnya? Ya, untuk rangkaian KLB masih beberapa sekarang masih bisa dijumpai ya, yaitu kereta inspeksi yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu IL8 dan IL7 serta kereta makan saat ini berada di Museum Transportasi di TMI, Bang. Di Taman Mini ya? Nah, itu adalah koleksi kereta api yang juga bekerja sama dengan museum sana. Kita menampilkan koleksi di Museum Transportasi. Dan juga mungkin bisa dilihat di slide-nya ya, ada slide-nya mungkin Mas Tanto, slide sebelum terakhir ya. Jadi keretanya ya, gambar kereta ininya ya, yang sekarang masih ada ya. Sebelumnya, nah setelah ini, oh ya, mungkin ini beda slide-nya. Ya tadi ya di ucapan terima kasih itu salah satu rangkaian KLB ya, kereta inspeksi yang digunakan. Dan tahun 2018 kemarin baru dilaksanakan perbaikan dan pengecatan eksterior. Jadi bagaimana kita ya ini melestarikan sarana bersejarah ini yang sudah menjadi saksi bisu lah penyelamatan negeri ini gitu. Dan untuk mungkin para pendengar bisa menjumpai di stasiun di Museum Transportasi di TMI. Dan untuk lokomotifnya sebenarnya untuk lokomotif yang digunakan sudah tidak ada. Namun lokomotif tipe yang sama yaitu tipe C28 dapat dijumpai di Museum Ambarawa, Indonesian Railway Museum di Ambarawa dengan lok C2812, lok tipe yang digunakan ketika pemindahan ibu kota ini. Oke, jadi sampai sekarang koleksinya masih ada ya, disimpan di Museum Transportasi di Taman Mini. Nah, sekarang ada penanya ketiga ya dari Prasetyo. Apakah kereta yang digunakan oleh para pemimpin pada saat itu dimodifikasi, misalnya dipasangin anti peluru untuk standar keamanan presiden pada saat itu? Besar kemungkinan sebenarnya tidak dimodifikasi sedalam itu, karena pada saat itu lebih dilaksanakan yaitu perawatan dan perbaikan dengan karena mungkin waktu yang terbatas dan juga pekerjaan yang terbatas juga pada saat itu, mungkin untuk melakukan pekerjaan mungkin untuk ketika dipasang anti peluru mungkin tidak dilakukan juga menurut saya, karena ya waktu yang terbatas juga. Dan dijelaskan juga pada saat itu untuk kereta-kereta lebih ke persiapan yaitu perbaikan dan perawatan saja gitu. Nah, ini pertanyaan keempat ya. Ini dari Hafid Trofi. Izin bertanya ke Mas Ibnu, salah satu trik untuk mengelabui tentara sekutu di Jakarta selain dengan mematikan lampu juga menumpuk barang tadi yang di jalur tadi ya. Nah, lalu bagaimana keadaan lintas Cikampek, Purwokerto, Yogyakarta? Apakah tidak ada gangguan sama sekali? Ya, sebenarnya agak disinggung tadi ya. Selepas Bekasi itu udah pada saat itu daerah yang dikuasai Republik, jadi belum dianggap aman, belum intervensi sekutu belum sampai ke sana gitu. Jadi setelah Bekasi sampai Yogyakarta pun sebenarnya perjalanan berjalan lancar dan aman, maksud tanpa ada sesuatu yang kendala yang berarti gitu. Ya seperti yang dijelaskan, yang sangat dihindari sebenarnya adalah yang di Jakarta itu antara dari stasiun Manggarai dan Jatinegara, karena tentara sekutu mereka bersiaga di beberapa peron di stasiun untuk untuk berjaga-jaga di stasiun gitu. Jadi menurut hemat saya ya ketika selepas Bekasi tidak ada ini sih perlawanan ataupun kendala yang cukup berarti. Ya, karena itu sudah wilayah Republik ya. Pada saat itu masih dikuasai wilayah Republik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, kita siapkan 5 penanya. Ini dari Respati. Rangkaian KLB yang terdiri dari 8 kereta atau 8 gerbong. Apa memang direncanakan sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan waktu itu atau ada filosofinya tersendiri? Kenapa 8 gerbong ya? Kenapa nggak 9 gitu mungkin ini? Nah, sebenarnya pada untuk ini sebenarnya tidak belum dikisahkan secara detail juga apakah 8 mengandung anti
mungkin juga jadi kepikiran juga apakah mungkin 8 itu artinya 8 Agustus ya Bang, kita juga tidak. Tapi balik kayak tadi mungkin ketika ada pemasangan itu sebenarnya rangkaian ini dipersiapkan yaitu untuk mungkin dari awal ya Pak Pak Suharjono mereka dia menyiapkan siapa aja yang naik dan lain-lain saling berkode ternyata mungkin untuk kebutuhan dan penumpang itu mungkin ya 8 kereta mungkin udah dirasa cukup gitu Bang. Mungkin karena ya semakin banyak kan mungkin beban mungkin ini ya semakin berbahaya dan mungkin tidak aman. Mungkin ya atas dasar mungkin ada dari koordinasi 5 tim itu ternyata untuk mengangkut rombongan yang sudah di-list tentunya dengan pengawalan dari polisi mungkin 8 rangkaian itu sudah cukup dan makanya mungkin secara filosofis saya juga kurang paham. Mungkin kalau saya dapat ini apakah emang 8 itu Agustus mungkin ya bisalah kita obrolkan lagi. Tapi menurut saya belum ada yang ini sih belum ditemukan menyatakan bahwa 8 itu mempunyai arti mungkin Agustus atau gimana. Ya sekarang sudah jam 11.32 sebenarnya sudah lewat dari 2 menit ya. Cuman masih banyak penanya dan peserta ini masih tetap konsisten ya, belum ada yang keluar, artinya diskusi ini memang sangat menarik. Jadi ada beberapa yang perlu diinformasikan ya. Jadi bagaimana suasana Yogyakarta setelah perpindahan ibu kota ya. Jadi pada saat itu kan sebenarnya perpindahan ibu kota ini kan memang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bagaimana sebenarnya kesiapan Sultan ya memang sudah bagian dari Republik ya. Terus yang kedua, kalau saya beberapa baca di literatur itu memang sebelumnya sudah ada kurir ya untuk menginformasikan ke Jakarta bagaimana persiapan ibu kota Yogyakarta ya. Jadi memang sudah ada kurir yang menyampaikan dulu kesiapan dari Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya Ratu Belanda ini sebenarnya ada kedekatan dengan dengan Sultan juga, ada keseganan juga dengan perpindahan dari dari Jakarta ke Yogyakarta, ada kemungkinan tentara sekutu untuk ya menguasai Yogyakarta. Walaupun di kemudian hari kan tahun 1948 itu Yogyakarta dikuasai oleh sekutu yang akhirnya nanti pemerintahan berpindah ya, itu tentang PDRI. Jadi Soekarno-Hatta ditangkap, dibuang ke Bangka, terus sempat ke Parapat juga ya, ke Brastagi, baru tahun 1949 baru kembali lagi ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta ini adalah kota yang sangat spesial dalam perjalanan Republik Indonesia ini, seperti itu. Nah, mungkin agak nambah dikit ya, ya silakan. Di satu sisi emang ya benar tadi kurir dari Sultan juga mengirimkan kurir ke Jakarta itu sekitar tanggal 2 Januari bahwa Yogyakarta sudah siap gitu untuk menyambut presiden gitu. Dan di saat itu mungkin ketika di sana kan ya bayi Republik ini kan yang baru lahir mungkin terkait dana juga mereka mungkin masih belum belum begitu finansial masih ini ya, dan Sultan pun di sana ya menyanggupi untuk membantu operasional Republik selama di Jogja. Dan per 2011 kalau tidak salah Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyatakan bahwa setiap 4 Januari masyarakat Jogja wajib memperingati Yogyakarta sebagai kota Republik. Nah, begini inilah semacam hegemoni bagaimana ya tadi Jogja mempunyai posisi yang penting dalam peran selama revolusi ini ya, selama peran bertahan kemerdekaan, bagaimana bayi Republik ini dipindahkan sementara dengan di Jakarta tetap Perdana Menteri Amir Syafruddin tetap di Jakarta sebagai ini ya, membantu ini. Nah, itu salah satu peran Jogja juga. Makanya di setiap 4 Desember ada keputusan bahwa 4 Januari. Yang 4 Januari semenjak 2016 Sri Sultan juga menyatakan bahwa patut diperingati bahwa Jogja itu sebagai kota Republik itu. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Ya, sekali lagi untuk 5 penanya tadi ya. Ada Pak Ridwan, Mbak Marita, dan Mas Prasetyo, Mas Safi, dan Mbak Respati. Nanti akan ada souvenir menarik yang akan dikirim ke rumah masing-masing ya. Nah, sebelum berakhir acara ini mungkin ada yang akan disampaikan oleh Mas Dika. Ada Mas Dika, silakan, barangkali yang mau disampaikan.
Oke, terima kasih. Cukup menarik ya acara pada siang hari ini. Informasi yang diberikan juga ternyata pemindahan Republik ibu kota ini ke Yogyakarta banyak sekali rintangan-rintangan ya, terutama dalam menyiapkan rangkaian kereta api untuk keberangkatan presiden dari Jakarta ke Yogyakarta. Mudah-mudahan kedepannya banyak sekali ilmu yang dapat disampaikan, informasi ya berupa edukasi ini, supaya teman-teman semua yang ada hadir di siang hari ini bisa lebih mengerti, wah ternyata perjuangan kita pada waktu itu cukup berat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin dari saya sekian, itu aja Mas Kartum. Ya, terima kasih Terus Mas sekali. Dika untuk supportnya dalam kegiatan di pagi hari ini ya. Mungkin ini ya Bang, sebelum saya ngucapin ini ya, baca komen tadi ada dari Oksa kalau nggak salah ya. Dia menyampaikan salam, dia dari ini ya, keluarga almarhum Hidayat. Salah satu teknisi kereta api tadi menyampaikan salam buat kita semua. Nah, dengan adanya ini dia sangat ini mungkin dari Pak Hidayat dia dia dianggap dia pejuang juga karena salah satu kerabat kerja yang ikut sertalah memindahkan ibu kota ini. Salam balik dari kita semua di sini. Oh ya, terima kasih Pak Hidayat sudah berpartisipasi juga dalam kegiatan ini. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh peserta. Nanti kita foto dulu ya, boleh dibuka semuanya. Jadi yang di layarnya tadi masih tertutup boleh dibuka, nanti kita foto bersama ya. Nah, yang saya ucapkan terima kasih juga ke Mbak Ita Mugizanti ya. Jadi kalau tadi kita lihat videonya itu ada suara yang sangat indah, itu suara dari Mbak Ita Mugizanti yang mengisi suara dalam kegiatan jelajah virtual kali ini ya. Jadi salah satu narator yang ada di komunitas jelajah budaya. Kita siap untuk foto bersama? Ya, yang belum dinyalakan silakan. Kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih ada satu layar lagi. 1. Udah? Ya, tetap dinyalakan layarnya. 1, 2, 3. Ya, teman-teman semuanya peserta jelajah virtual pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ditunggu untuk follow di Instagram komunitas jelajah budaya dan juga Museum Mandiri, serta saya subscribe di channel KJB Channel dan juga Museum Mandiri, karena kegiatan lainnya akan menyusul. Selama tahun 2021 ini akan banyak kegiatan virtual ya, karena seperti kita ketahui bahwa mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 itu adalah PSBB untuk Jawa Bali. Artinya memang salah satu hal yang sangat terbatas adalah sosial budaya. Nah, di sini mungkin ada beberapa museum yang tertutup. Nah, melalui kegiatan virtual ini mudah-mudahan masyarakat yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, kita bisa tetap silaturahmi atau berkontribusi melalui kegiatan-kegiatan virtual yang diadakan oleh komunitas jelajah budaya. Itu aja, terima kasih. Saya ini juga iklan dong Bang. Ini kepada mungkin ini ya yang peserta ini untuk ketika di masa sekarang ketika mau naik kereta api mungkin juga kereta api tetap jalan, dan kemarin ada edaran baru ya bahwa untuk naik kereta api tetap menampilkan syarat rapid antigen dan masih berlaku H-3 hari. Dan jangan lupa download KAI Akses Bang. Oke, siap. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang, acaranya Bang.